Kegiatan industri memiliki dampak lingkungan baik positif maupun negatif yang tidak dapat dihindari. Salah satu masalah yang ditimbulkan yakni pengolahan limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3. Simak proses pengolahan limbah B3 menjadi air bersih yang ramah lingkungan ketika dibuang. Kayaknya di dalam si Jumbo Black iya Pak, di dalam isi dari proses sampel itu diungkapkan. Kegiatan industri memiliki dampak lingkungan baik positif maupun negatif yang tidak dapat dihindari. Salah satu dampak negatif industri adalah limbah bahan beracun dan berbahaya B3. Limbah B3 tidak hanya berbahaya bagi manusia tetapi juga ekosistem alam seperti tumbuhan dan hewan. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021, tercatat lebih dari puluhan juta ton sampah yang dihasilkan dari limbah B3 yang terbagi atas sektor manufaktur, agroindustri, pertambangan energi dan migas, limbah cair hingga limbah medis. Di perusahaan PT Prasada Pamuna Limbah Industri, limbah berbahaya B3 dari hasil industri itu diolah dan didaur ulang dengan standar dan prosedur yang sesuai agar tidak mencemari lingkungan. Public Relation Manager PT Prasada Pamuna Limbah Industri Arum Tripuspopasari mengatakan, perharinya ratusan ton limbah B3 yang berasal dari seluruh industri di Indonesia diolah di kawasan seluas 60 hektar yang terletak di Bogor, Jawa Barat. Arum juga mengatakan pihaknya memiliki izin dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pembuangan limbah hingga 30 tahun ke depan setelah landfill atau tempat penimbunan limbah B3 tersebut penuh. Kita memaintain bahwa limbah itu tidak akan mencemari lingkungan lagi. Jadi setelah PPLI nanti di sini sudah selesai, kan kita akan pindah lagi mungkin ke tempat lain gitu kan ya. Karena kalau landfillnya ini sudah penuh, berarti kita harus mencari lokasi lain. Nah, setelah PPLI ini sudah tertutup, semua sudah habis semua kapasitasnya, kita akan protect pelanggan-pelanggan kita itu 30 tahun kemudian. Jadi kita menggaransi bahwa limbah-limbah mereka itu tidak akan mencemari lingkungan. Adapun pengolahan dimulai dari pemeriksaan bekas limbah, mulai dari berat jenis limbah hingga pengambilan sampel yang dibawa ke laboratorium untuk mengetahui kandungan dan material limbah, sehingga bisa dipilah untuk masuk menuju proses pengolahan limbah. Hasil laboratorium itu menjadi proses penting untuk limbah masuk ke dalam proses selanjutnya, yakni stabilitas, di mana pada proses ini limbah-limbah bekas B3 dikeraskan untuk mematikan bahan berbahaya pada limbah sehingga menjadi steril. Setelah steril, limbah tersebut akan dipindahkan ke tempat penimbunan dengan kedalaman minimal 10 meter dan memiliki tumpukan limbah maksimal setinggi 25 meter dengan kapasitas 100.000 hingga 160.000 ton. Kemudian pada proses penimbunan ini, limbah akan menghasilkan air lindi sampah. Air lindi sampah dialirkan melalui pipa-pipa yang berada pada tumpukan limbah dan diolah dengan evaporator atau melalui prosesi uap dengan instalasi pengelolaan air limbah. Setelah diolah, air limbah diperiksa kembali dan disesuaikan dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanannya, sehingga dapat dikembalikan menjadi air tanpa kandungan berbahaya yang ramah lingkungan dan siap dikembalikan ke alam. Warna air di sepanjang parit yang berada di kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Pontianak Kota, Kalimantan Barat, mendadak berubah menjadi warna merah darah. Peristiwa tersebut membuat warga di Kelurahan Sungai Jawi dan sekitarnya gempar. Warga di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kalimantan Barat, digemparkan dengan perubahan warna air menjadi merah di sepanjang parit yang berada di kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Peristiwa tersebut baru diketahui oleh warga sekitar Rabu 5 Mei sore menjelang azan maghrib. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti terkait perubahan mendadak warna air tersebut. Apakah masuk dalam kategori fenomena alam atau adanya indikasi pencemaran lingkungan? Guna memastikan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak melakukan pengambilan sampel air untuk diujikan pada laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dengan acuan riset baku mutu air permukaan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Septiko mengatakan, dari hasil sementara di lapangan belum ditemukan sumber penyebab yang pasti, investigasi masih terus dilakukan Dinas Lingkungan Hidup setempat. Sementara itu, Ketua RT Kelurahan Sungai Jawi, Wagiur mengungkapkan, seluruh warganya merasa khawatir dengan kejadian langka tersebut dan berharap instansi terkait bisa bertindak cepat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak pernah, baru ini mungkin. Bersama Bapak tinggal di sini? Iya. Karena tidak pernah terjadi seperti ini ya. Ya khawatir lah saya.
kita tahu juga lah tanda apa gitu kan, kita juga alam lah. Dengan kondisi bulan puasa kayak gini kan, jadi ada keanehan begini, itu kurang tahu juga apa maksudnya kan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Lita juga menjelaskan, kegiatan inventarisasi dan usaha pengumpulan informasi dari masyarakat sekitar akan dilanjutkan. Apabila nantinya ditemukan indikasi pencemaran, tentu saja akan dilakukan penindakan terhadap pelaku.